Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam perkuliahan Administrasi Pemerintah Daerah. Perencanaan keuangan daerah sangat penting yang berguna untuk 1. Optimasi pendapatan untuk memaksimalkan penerimaan keuangan daerah. 2. Efisiensi alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat daerah. 3. Responsivitas terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan merencanakan penggunaan anggaran yang responsif. 4. Keterbukaan dan akuntabilitas guna meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk membangun kepercayaan publik. 5. Pembangunan berkelanjutan guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Mengidentifikasi sumber pendapatan dan alokasi anggaran. Sumber pendapatan ini mencakup pendapatan asli daerah, PED, dari pajak, retribusi, dan hasil usaha daerah, serta dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dengan sumber ini, pemerintah daerah dapat mengukur potensi keuangan mereka dan mengoptimalkan pengumpulan pendapatan. Sedang alokasi anggaran, proses ini melibatkan penentuan seberapa besar alokasi anggaran yang akan diberikan kepada berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan masyarakat. Alokasi yang tepat akan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi dan pembangunan berjalan seimbang. Mengantisipasi kebutuhan dan mengurangi risiko ketidakseimbangan. Mengantisipasi kebutuhan dengan melakukan analisis dan proyeksi kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah dapat merencanakan alokasi anggaran yang responsif terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan. Misalnya, dengan memperkirakan pertumbuhan penduduk dan perubahan sosial ekonomi, pemerintah daerah dapat mempersiapkan anggaran yang mendukung peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan. Mengurangi risiko ketidakseimbangan. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi risiko ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Dengan memperhitungkan kapan dan berapa besarnya pendapatan akan diterima, serta sejauh mana pengeluaran dapat dikendalikan, pemerintah daerah dapat menghindari defisit anggaran yang dapat mengganggu kelangsungan program dan pelayanan publik. Langkah-langkah perencanaan keuangan daerah sebagai berikut. 1. Pengumpulan data dan informasi. Kumpulkan data tentang pendapatan, belanja, dan kebutuhan pembangunan. 2. Analisis kebijakan dan keuangan. Evaluasi kondisi ekonomi, kebijakan fiskal, dan keuangan daerah. 3. Penyusunan RAPBD. Buat rencana alokasi pendapatan dan belanja sesuai prioritas. 4. Identifikasi kebutuhan. Kenali kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 5. Pilih program dan proyek. Tentukan program dan proyek yang mendukung visi daerah. 6. Evaluasi dan koreksi. Periksa dan sesuaikan rencana anggaran dan program. 7. Partisipasi publik. Libatkan masyarakat dalam perencanaan. 8. Penerapan RAPBD. Terapkan RAPBD setelah disetujui oleh DPRD. Setelah kita belajar tentang perencanaan, selanjutnya kita memasuki tahap pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. Pelaksanaan keuangan daerah. 1. Eksekusi program dan proyek sesuai dengan alokasi anggaran. Ini melibatkan implementasi nyata dari program dan proyek yang telah direncanakan. Setiap kegiatan harus dilakukan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disepakati dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). 2. Monitoring dan evaluasi secara berkala. Pemerintah daerah harus secara teratur memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan program dan proyek. Ini memungkinkan untuk mendeteksi masalah dengan cepat dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Evaluasi juga membantu dalam mengukur efektivitas dan dampak dari kebijakan yang diimplementasikan. Penatausahaan keuangan daerah bisa kita golongkan sebagai berikut. 1. Transparansi dalam membuka informasi keuangan untuk publik.
Pemerintah daerah harus menerapkan transparansi dalam hal pengelolaan keuangan. Ini termasuk membuat laporan keuangan yang jelas dan dapat diakses oleh publik. Transparansi membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana publik. 2. Akuntabilitas, bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang benar. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab dalam menjaga integritas dan keabsahan setiap transaksi keuangan. Ini termasuk memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dalam batas yang diizinkan. 3. Pengelolaan risiko dalam mengelola risiko keuangan dengan cermat. Pemerintah daerah harus mengenali potensi risiko keuangan, seperti fluktuasi pendapatan atau biaya tak terduga. Pengelolaan risiko melibatkan perencanaan yang hati-hati, penggunaan instrumen keuangan yang sesuai, dan langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif dari risiko tersebut. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang perencanaan, pelaksanaan, kemudian kita akan belajar tentang akuntansi, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Akuntansi keuangan daerah. 1. Pencatatan, merekam setiap transaksi keuangan dengan teliti. Proses pencatatan merupakan langkah penting dalam mengelola keuangan daerah. Setiap transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, harus dicatat secara akurat dan rinci. Pencatatan yang teliti memastikan bahwa semua transaksi terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses jika diperlukan. 2. Pelaporan, menyajikan laporan keuangan secara teratur. Pelaporan keuangan adalah cara untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah harus menyusun laporan keuangan yang jelas dan komprehensif secara teratur, seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan ini memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan daerah. Pertanggungjawaban keuangan. 1. Akuntabilitas, menjelaskan penggunaan anggaran kepada pihak terkait. Pemerintah daerah harus dapat menjelaskan dengan jelas bagaimana anggaran telah digunakan. Ini melibatkan pembuatan laporan yang menyajikan rincian penggunaan dana dan pencapaian yang telah dicapai. Akuntabilitas ini membantu membangun kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan keuangan daerah. 2. Transparansi, membuka laporan keuangan untuk pemeriksaan. Transparansi dalam pertanggungjawaban keuangan berarti bahwa laporan keuangan harus tersedia untuk pemeriksaan oleh pihak-pihak yang berwenang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, atau pihak independen lainnya. Ini memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dan diverifikasi. Pengawasan. 1. Secara internal, pengawasan dari dalam organisasi. Pengawasan internal dilakukan oleh unit-unit internal dalam pemerintah daerah, seperti auditor internal. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan. 2. Secara eksternal, pengawasan oleh pihak independen. Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga independen, seperti BPK. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa laporan keuangan benar, akurat, dan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan eksternal juga berperan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat dan tetap belajar dengan giat. Salam sukses. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.